Pertama, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Fatihah. Saya berikan sedikit dulu informasi. Jadi ada dua jenis asbab di dalam fikih Islam. Kalau asbab itu terkait dengan turunnya ayat, sebab, asbab itu sebab. Jadi sebab itu bahasa Arab asalnya, diserap ke bahasa Indonesia menjadi sebab. Sebab turunnya Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Maksudnya asbabul wurud namanya. Misal, pernah dengar hadis tentang isbal? Isbal itu pakaian yang melebihi mata kaki. Nah, itu apa sebabnya Nabi berkata hadis itu? Sebabnya apa? Nah, sebab namanya asbabul wurud. Dari pengetahuan sebab ini, kita akan melihat sebuah kesimpulan hukum. Jelas ya? Baik, sekarang apa sebab turunnya Al-Fatihah? Penting diketahui, tidak semua surah dan ayat dalam Al-Quran memiliki sebab asbabun nuzul, sebab turun. Bisa jadi itu sekedar perintah untuk ditunaikan secara langsung. Bisa jadi itu bacaan-bacaan praktek dalam ibadah ketika ibadahnya diperintahkan. Bisa jadi ada sebab turun ketika ada pertanyaan tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Al-Fatihah masuk pada bagian yang tidak ada asbabun nuzulnya, tapi menyertai perintah ketika diturunkan. Apa perintahnya? Salat. Diperintah salat ketika diturunkan, Nabi diperintahkan setahun sebelum hijrah, usianya 52 tahun. Jadi usia 53 tahun, beliau hijrah kemudian ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun berdakwah di kota Mekah, setelah usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, turunnya surah Al-Alaq. Setelah itu kemudian 12 tahun sebelum hijrah turunlah perintah salat. Saat perintah salat itu diturunkan, mesti ada bacaan yang dibacakan, maka turunlah kemudian Al-Fatihah di situ. Saat turun di situ, kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah turun digunakan dalam salat. Saat hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba si kecil namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas, paman Nabi, beda 3 tahun usianya dengan Nabi. Abbas, anak laki-laki Ibnun, maka sering disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ingat teman-teman, saya berikan rumus sedikit ya. Kalau Anda belajar hadis, menemukan kalimat Ibnu Omar, Ibnu Abbas, itu nama aslinya rata-rata Abdullah. Kenapa dihapuskan nama anaknya dan disebut kemudian nasab ke bapaknya? Untuk memberikan inspirasi kepada orang tua di masa datang bahwa begini cara mendidik anak seperti Nabi mengajarkannya. Jadi kalau anak itu kemudian beramal, orang tua dapat pahalanya. Ya, itu poinnya. Ya. Nah, tadi Al-Fatihah itu tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian ketika sampai di Madinah, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, ini persis sama juga. Abbas itu pengusaha, teman-teman, pengusaha besar. Sebelumnya terjebak dengan riba, dibebaskan oleh Nabi. Tinggalkan riba, kata Nabi, dibebaskan. Dan dahsyatnya ketika ribanya ditinggalkan, awal-awal kan turun tuh. Setelah itu naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ribanya hilang, omsetnya naik 2 kali lipat. Nah, beliau sadar saya ini sibuk. Tapi di balik kesibukannya, bayangkan loh, paman Nabi, kerabat Nabi, muslim, mukmin bersama Nabi di surga, sibuk berbisnis, tapi masih punya waktu untuk datang ke majlis Nabi. Setiap akhir pekan datang ke majlis Nabi ke Sufah, belajar. Karena itu ketika Nabi wafat, Abbas ini sudah mendapatkan 200 hadis. Bayangkan pebisnis hafal hadis 200, itu kan luar biasa. Kalau Quran gampang, hadis itu tak mudah, 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, sibuk, bisnis, kaya juga, masih hafal hadis. Antum siapa? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kan? Sesibuk apa sih? Sampai untuk baca Quran tuh belum punya waktu.